Pada video ini, kelompok kami akan memaparkan tentang observasi bioteknologi. Bioteknologi adalah proses pemanfaatan bagian dari makhluk hidup untuk menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Berdasarkan prinsipnya, jenis bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pada bioteknologi konvensional menerapkan prinsip fermentasi dan melibatkan mikroorganisme secara langsung, menggunakan alat yang sederhana, skala produksi lebih kecil, dan biaya murah. Sedangkan pada bioteknologi modern menerapkan prinsip teknologi reproduksi atau rekayasa genetika, menggunakan alat canggih dan cara yang lebih rumit. Proses biokimia dan genetik tidak terjadi secara alami, dan biaya mahal. Salah satu contoh penerapan bioteknologi konvensional adalah pembuatan tape. Kali ini kelompok kami akan melakukan observasi di salah satu tempat produksi tape ketan yang berada di Jalan Ahmad Yani, Gang Belimbing 1, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah. Uniknya, produksi tape ketan di sini dibungkus dengan daun jambu sehingga dinamakan dengan tape ketan daun jambu. Di sini kami akan menjelaskan proses pembuatan tape ketan dengan daun jambu tersebut. Alat yang digunakan dalam pembuatan tape ketan daun jambu ini yaitu kompor, timbangan, blender, kain bersih, sarung tangan plastik, penyaring, baskom, sendok nasi, nampan besar, box plastik, nampan kecil, gunting, mortal alu. Sedangkan bahan yang digunakan untuk pembuatan tape ketan daun jambu ini yaitu beras ketan, ragi, air, daun katuk, dan daun jambu. Cara pembuatannya yaitu yang pertama, siapkan beras ketan lalu rendam di baskom dengan air selama 2 jam. Setelah 2 jam, cuci dengan bersih lalu pindahkan ke baskom lainnya. Setelah itu, beras ketan yang sudah bersih diletakkan di dalam panci. Untuk memberi warna pada beras ketan, siapkan daun katuk. Setelah itu, daun katuk dicuci dengan bersih lalu di blender. Jangan lupa diberi sedikit air. Setelah daun katuk di blender, saring air perasan daun katuk menggunakan penyaring. Langkah selanjutnya, campurkan air perasan daun katuk dengan beras ketan, lalu masak beras ketan setengah matang hingga air perasan daun katuk surut. Jangan lupa diaduk hingga merata agar warnanya tercampur rata. Apabila air perasan daun katuk sudah surut, maka angkat panci. Siapkan panci pengukus, isi panci dengan air setinggi setengah panci, masak hingga mendidih. Apabila air sudah mendidih, masukkan beras ketan setengah matang yang telah diberi warna dengan daun katuk. Tunggu hingga 30 menit dengan api sedang. Jika beras ketan sudah matang, maka beras ketan akan berubah menjadi nasi ketan dengan warna hijau muda pucat. Lalu nasi ketan tersebut diletakkan di nampan besar menggunakan sendok nasi. Ratakan nasi ketan pada nampan besar tersebut. Diamkan nasi ketan yang sudah diratakan di nampan besar hingga dingin. Diamkan kurang lebih 30 menit. Jangan lupa ditimbang beratnya. Sambil menunggu nasi ketan dingin, siapkan ragi lalu timbang beratnya. Jika sudah ditimbang, ragi dihaluskan dengan mortal dan alu. Nasi ketan yang sudah dingin ditaburi ragi di permukaannya, baik atas maupun bawah. Agar seluruh permukaan tertaburi ragi secara merata, penaburan ragi dilakukan dengan cara membalik nasi ketan. Setelah diberi ragi, nasi ketan ditimbang beratnya, kemudian dibungkus menggunakan daun jambu yang sudah dikukus terlebih dahulu dan telah dibersihkan menggunakan kain bersih. Setelah itu, beras ketan dibungkus daun jambu dengan rapi. Apabila kurang rapi, gunakan gunting untuk merapikannya. Beras ketan yang sudah dibungkus diletakkan di nampan kecil. Setelah nampan kecil terpenuhi, beras ketan dimasukkan ke dalam wadah plastik kemasan. Susun dengan rapi. Apabila sudah tersusun rapi, tutup wadah kemasan plastik. Setelah 3 hari, tape ketan daun jambu bisa langsung dimakan atau bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Tape ketan daun jambu ini tahan hingga 20 hari sebelum menjadi alkohol. Dalam pembuatan tape ketan ini termasuk ke dalam bioteknologi konvensional karena terdapat proses fermentasi alkohol dari ragi yang mengubah nasi ketan menjadi tape. Mikroorganisme yang digunakan dalam tape ketan ini adalah Saccharomyces cerevisiae, dan tape ketan ini dapat dibuat dengan alat yang sederhana. Itulah mengapa tape ketan merupakan contoh penerapan dari bioteknologi konvensional. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat.